Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin sekalian, para rekan-rekan jamaah majlis sholawat dan zikir yang tergabung di dalam majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Tak lupa pula kepada rekan-rekan sahabat di kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada Sohibul Bait Al-Ustadz Erpin sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, adapun ini adalah maqalah, ungkapan yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama'i, telah ditanya ba'dul hukama'i, siapa sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Ai artinya alladzina yajarrabul umura. Ulama ahli hikmah itu siapa? Ulama ahli hikmah adalah artinya alladzina, orang-orang, jarrabu yang telah mencoba, siapa mereka ulama, al-umura kepada beberapa perkara. Ulama ahli hikmah adalah ulama yang sudah mencoba lebih dulu dari berbagai macam urusan, itu disebut dengan ulama ahli hikmah. Sehingga dia tahu, para ulama itu tahu. Kenapa? Karena sudah mencoba lebih dulu. Beliau mengatakan hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Beliau mengatakan hal ya'rifu, apakah telah tahu, hal ya'rifu apakah tahu, apakah sedang atau tahu, sedang atau akan tahu, al abdu siapa seorang hamba, idza taba apabila telah bertaubat siapa abad, anna taubatahu kepada sesungguhnya taubatnya abad, kubilat ialah diterima apa taubat, amruddat atau ditolak apa taubat. Kira-kira orang itu tahu dak kalau dia itu taubat sama Allah Ta'ala, taubatnya itu diterima atau ditolak? Kira-kira tahu ndak? Apa tanda-tandanya kalau misalnya taubatnya diterima? Atau apa tanda-tandanya kalau taubatnya itu ditolak? Maka para ulama ahli hikmah mengatakan, apakah orang itu akan tahu apabila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosanya, taubatnya tadi itu diterima atau ditolak? Apakah dia tahu? Qala la ahkumu fi dzalika. Qala berkata siapa ulama ahli hikmah, la ahkumu bidzalika, tidaklah memastikan siapa aku, fi dzalika ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan au mardudatan, tidaklah bisa memastikan siapa aku fi dzalika di dalam hal itu, artinya di dalam adanya taubatnya seorang hamba, maqbulatan au mardudatan adalah ditolak, adalah diterima, au mardudatan atau ditolak. Saya tak tahu, katanya ahli hikmah. Tidak ada orang yang bisa memastikan apabila seseorang bertaubat kepada Allah Ta'ala, taubatnya apakah diterima ataukah ditolak. Tidak ada yang bisa memastikan. Ulama tidak bisa memastikan, kiai tidak bisa memastikan, habib tidak bisa memastikan, kita semua tidak bisa memastikan taubatnya kita sendiri apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ini dikatakan walakin, akan tetapi, lidzalika ialah bagi hal itu, ai liqabulit taubati, ai artinya untuk diterimanya taubat. Akan tetapi untuk diterimanya taubat itu alamatun, adapun beberapa tanda-tanda, sittatun yang 6. Kita memang benar tidak tahu apakah taubatnya kita diterima Allah atau ditolak. Manusia tidak ada yang tahu ketika dia bertaubat kepada Allah taubatnya diterima atau ditolak. Siapapun itu tidak ada yang tahu apakah taubatnya diterima atau ditolak, ibadahnya diterima atau ditolak. Itu tidak ada yang tahu, tapi ada tanda-tandanya. Misalnya orang melakukan ibadah haji, tahu enggak ibadah haji seseorang itu diterima ataukah ditolak? Enggak ada yang
Tidak ada yang tahu. Yang jelas ada tanda-tandanya. Kalau ternyata sebelum berangkat ibadah haji dia malas-malasan ibadah, dan kemudian dia ada di Mekah melakukan ibadah haji, dia semangat. Ketika pulang tambah semangat, tambah rajin ibadah ke masjid, tambah rajin sedekah, tambah baik kepada orang. Ini tanda hajinya haji mabrur. Hajinya haji yang diterima oleh Allah. Yang ketika belum berangkat haji dia megang ayam, ngepek ayam, tujuan nyabung. Sebelum berangkat haji misalnya dia senang berjudi, senang mencuri, senang nyabu. Tapi ketika ibadah haji semuanya ditinggalkan. Pulang haji malah berhenti dari perbuatan buruk, berarti hajinya diterima. Itu salah satu tanda-tandanya. Tidak ada orang yang tahu memang hajinya diterima atau tidak, tapi ada tanda-tandanya. Misalnya ketika di rumahnya ini rajin ibadah kepada Allah, rajin sedekah, rajin berbuat baik kepada orang, rajin sembahyang. Balik-balik dari haji malah cungsaraan, apesoan ke orang, maki-maki ke orang, arasanan tambah jadi. Itu jelas insya Allah hajinya haji yang mardud, hajinya ditolak. Itu tanda-tandanya. Tapi belum juga kita bisa pastikan, tapi melalui tanda-tanda bisa melihat tanda-tanda. Dikatakan oleh para ulama, memang tidak ada orang yang tahu ibadah kita, taubat kita diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala, tapi ada tanda-tandanya. Minimal tandanya ada 6. Alamatun sittatun, adapun 6 beberapa tanda. Ihdaha, yang adapun salah satunya dari yang 6, ini yang pertama. Ayyaraha ayya'rifu nafsahu ghayra ma'sumatin minal ma'siyati fayajuzu wuku'uha fiha. Ini diingat-ingat. Yang pertama adalah ayyara, hendaknya melihat siapa abad. Artinya ya'rifu, tahu siapa abad, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Tahu bagaimana ghayra ma'sumatin, yang bukan dilindungi, minal ma'siyati, dari maksiat. Fayajuzu, maka boleh, wuku'uha, apa terjadinya maksiat, fiha, di dalam nafsah. Fiha, di dalam nafsah. Ini tanda yang pertama. Kita sadar bahwa diri kita ini adalah manusia biasa, manusia yang berlumuran dosa. Kita sadar bahwa diri kita ini tidak maksum, diri kita ini tidak sempurna, diri kita ini tidak terhindar dan tidak terlindung dari dosa. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, maka salah satu tandanya ketika kita taubat, semakin estoh, semakin sadar bahwa diri kita adalah hamba yang mudnib, hamba yang banyak dosa kepada Allah. Itu merupakan salah satu tanda bahwa diri kita, bahwa taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ternyata dirinya bertaubat kepada Allah, tapi melihat dirinya ini adalah seseorang yang memang jauh dari dosa-dosa. Betul, istighfar ke Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya hayu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya arhamar istaddi asmatu tamfariju, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Taubat kepada Allah Ta'ala, tapi dia melihat kepada dirinya seseorang yang suci, seseorang yang terlindung dari dosa. Nah, ini termasuk taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang memang melakukan dosa besar, dengan pedenya dia berjudi, dia nyabung ayam, dia konsumsi narkoba, dia membunuh orang, dia ngerasanin orang. Maka ketika ditegur sama kawannya, kenapa kamu melakukan hal itu? Wah, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taubat tidak tahu diterima atau tidak, ini yang tetap dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, malah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tertipu dengan perbuatan dirinya sendiri. Ini tanda yang pertama, sadar diri bahwa dirinya ghairu maksumah, bukan orang yang dilindungi dari dosa. Siapapun dia, seorang kiai kah dia, seorang presiden kah dia, seorang dewan kah dia, seorang habib kah dia, semuanya tidak ada yang menjamin terhadap dirinya sendiri terlindung dari dosa. Semuanya punya potensi untuk melakukan dosa. Yang terhindar dari dosa hanya para nabi, dan yang sempurna hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ki bebeune Nabi Muhammad deka banyak dosana ternyata, kecuali kun Nabi Muhammad. Keturunan Kanjeng Nabi yang ngelakoni dosa. Orang saya ngejelani syariat Kanjeng Nabi yang ngelakoni dosa, potensi untuk melakukan dosa. Yang terhindar dari dosa hanya para nabi.
para nabi. Apa boleh saya tak nyambung sekali keturunan nabi bukan, pewaris nabi bukan, boleh pateng jadi lah. Dapat teng banyak tu Wasaniyatu adapun yang kedua, tanda yang kedua yaro ialah melihat siapa seseorang fi qalbihi di dalam dirinya seseorang al-faraha kepada kebahagiaan, ghaiban kepada hilang. Ai artinya ba'idan anhu, ai artinya menjauh, anhu dari kebahagiaan. Wal husna dan kepada sedih, melihat kepada sedih, syahidan kepada hadir, ai hadiron artinya ada, indahu di dalam hati. Makalah yang kedua atau tanda-tanda yang kedua adalah dia melihat dirinya sendiri, melihat di dalam hatinya kebahagiaan yang telah hilang dan kesedihan-kesedihan yang senantiasa muncul di dalam hatinya. Ini salah satu tanda bahwa taubatnya diterima. Artinya dia merasa resah dengan perbuatan dosanya, selalu dihantui kesalahan-kesalahan. Engkau mare mate orang, engkau mare azina, engkau mare ngeco, engkau mare ajudi. Ini menjadi kegundahan di dalam hatinya, berarti menunjukkan dirinya tadi ketika taubat kepada Allah ada potensi untuk diterima. Tapi kalau tidak ada penyesalan, dia pernah bunuh orang, dia pernah mengkonsumsi minum-minuman, dia pernah berjudi, dia pernah dan sebagainya, tapi merasa enjoy saja, ini tanda bahwa di dalam hatinya atau memiliki potensi untuk taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Yang bisa tahu ya kita sendiri, apakah di dalam hati kita ketika kita melakukan dosa ada rasa menyesal atau tidak. Yang tahu kita sendiri. Orang lain tak tahu, saya tak tahu, siapapun tidak akan tahu kecuali dirinya sendiri. Wasai satu adapun yang ketiga ialah yakrubu ahlal khairi wa yubaidu ahlal syarri khaufan minal wuqu'i fil maksiyati. Wasali satu adapun yang ketiga yakrubu ialah dekat siapa abad, dekat ahlal khairi kepada orang-orang yang baik, wa yubaidu dan menjauh siapa abad ahlal syarri kepada orang-orang yang buruk, khaufan karena takut minal wuqu'i dari terjadi fil maksiyati di dalam maksiat itu kembali. Ini tanda yang ketiga, taubatnya diterima oleh Allah, dia berhenti dari perbuatan buruknya, bahkan ke kawan-kawan yang jelek tak mau lagi dia kumpul, malah dia lebih memilih kepada kawan-kawan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya ketika misalnya dia kumpul dengan kawan-kawan yang jelek tadi, perbuatan jeleknya yang sudah taubat kepada Allah ini akan dilakukan kembali. Khawatir melakukan perbuatan buruk itu kembali. Jadi beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Di antara kita semua ini yang hadir ini, saya yakin semuanya orang soleh. Kenapa saya yakin semuanya orang soleh? Karena tidak mungkin orang buruk kumpul di tempat-tempat majelis taklim. Kalau di hatinya masih ada senang dengan ilmunya Allah, senang dengan disebutnya nama Nabi Muhammad SAW, itu ada potensi di dalam hatinya orang tersebut masih dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini teretan, dikatakan oleh baginda Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala ini muyassarun lima khuliqalahu adalah makhluk yang dibuat oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan sesuatu. Muyassarun lima khuliqalahu, dimudahkan melakukan sesuatu, tergantung dia memang modelnya diciptakan oleh Allah untuk ada di mana. Maksudnya begini, tak paham ya? Maksudnya begini, misalnya Allah menciptakan Bung Erwin, memang Bung Erwin ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ada di neraka, maka Bung Erwin ini ketika mau melakukan kebaikan sulit sekali. Ada kiai di depan rumahnya tak datang, main gitar, malah ngelep. Mun takdirnya coba. Jangankan di depan rumahnya, di dalam rumahnya ada kiai tak sowan, tak ibadah ke Allah. Kalau memang ditakdirkan jelek, nggak bisa mendekat dengan kebaikan. Kenapa? Karena takdirnya di neraka oleh Allah. Bisa dipahami ya? Tapi kalau orang masih ada takdir bagus dari Allah Ta'ala, tetap nih kebaikan nih ngejar nih bang, dia masih nyambung ayam kok. Tabang di kebaikan itu nyambung, tetap nyambung, dia dapat duit dan sak macamnya. Wah, ada orang butuh, ada orang apa, ki sedekah, ki meke pakai PC TV, ada PC judi untuk tang anak, pakai PC yang halal. Ini masih ada bagus ini orang ini masih ada kriteria surganya, tapi disiksa dulu, maksudnya di dalam
neraka. Beda dengan yang memang dijauhkan dari kebaikan. Maka saya optimis dengan kita kumpul di tempat ini, semuanya dapat takdir dari Allah, takdir surga. Ya persoalan keburukannya disiksa dulu, itu persoalan masing-masing. Makanya optimis di dalam majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan apa yang diinginkan kita bersama, yakni berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bosan kumpul dengan orang baik, jangan bosan kumpul dengan orang baik. Maka kawan-kawan kita ini kawan-kawan baik semua ya, sering-sering berkumpul. Bagaimana caranya terserah. Oyonceng ke di WA, ke ditraktir kopi, ditraktir rokok, ke yang jelas saya sekarang jarang ditraktir, itu aja. Biasanya ada, tapi lama ada 6 bulan, hampir setahun tidak ada yang ngeraktir saya kayaknya. Hampir setahun, lama bang. Iya ke? Oh iya, sibuk monoton nih lepas. Biasa ada aja, saya nanggung rokok katanya kan. Tapi ya wallah alam, mudah-mudahan sehat semua lah kan. Amin. Itu ciri-ciri diterimanya taubat. Mantap kan jokinya kan? Keren memang, ya Allah. Warabi'atu, adapun yang keempat nih, yang keempat masih tinggal 2 lagi ya. Aman kan lanjutnya ya? Masih tinggal 2 bang. Warabi'atu, adapun tanda-tanda diterima atau ditolaknya taubat. Ini kalau tanda yang diterima yang keempat adalah yarul qalila minad dunya katsiran. Yara, melihat siapa abad al qalila kepada sedikit, minad dunya dari dunia, katsiran kepada banyak. Dia melihat dunia yang dia dapatkan rezekinya sedikit, tapi dia anggap banyak. Kerja di pasar, 1 hari dapat 120.000, jual rombengan. Sedikit kan? Tapi dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rezeki yang sedikit dia anggap banyak sekali yang diberikan oleh Allah. Ini namanya tanda-tanda kalau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhumnya bagaimana? Kalau tak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah sebanyak apapun, gaji 5 juta tak puas, 10 juta tak puas, 12 juta tak puas, selalu ngok-ngokan, minta, komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk orang yang taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa menilai diri kita sendiri dengan kerja kita. Panas-panasan, ada di pasar, ada di parkiran, ada di atas motor, yang ngajar ada di kelas. Kalau ternyata dengan gaji guru misalnya yang sedikit tadi itu kita syukuri, kita anggap banyak, berarti amal baik kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau ternyata masih ngok-ngokan saja, berarti boleh jadi dosa-dosa kita besar di hadapan Allah. Ini salah satu tandanya. Fayakhudhu minha biqadri daruratihi, maka mengambil siapa seseorang minha dari dunia biqadri daruratihi, sekedar keperluannya saja. Apa yang dia butuhkan, yang ambil itu saja. Bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sikit, alhamdulillah. Dikasih rokok, alhamdulillah. Dikasih duit, alhamdulillah. Tak dikasih, ya udah. Ini tak dikasih nge-WA ke saya. Mohon maaf Kiai, mana ada rokoknya enggak gitu. Ada yang begitu? Insyaallah ada lah. Makhluk di situ. Wa yaral kasiro, dan melihat siapa abad al kasiro kepada banyak, min amalil akhirati, dari amal akhirat, qalilan kepada sedikit. Nah, kalau melakukan amal akhirat, dia ini merasa sedikit. Sholat tahajud sampai sekian rokaat, sholat duha sekian rokaat, sedekah banyak sekali, tapi dia selalu merasa sedikit. Kenapa? Dia biar semangat untuk melakukan amal akhirat lebih banyak. Mungkin kita kan terbalik. Apa jeng duha kun rakaat, aduh lecek banyakan. Minta surga, minta soki. Kan repot. Pojeng tahajud tak pernah, sedekah tak pernah, berbuat baik jarang-jarang. Minta na surga na firdaus pula. Minta surga si paling teki kan. Malaikat bingung ke kita, njak mun orang ngetong, sahabat ini menggok posang yang malaikat. Seksa umat Nabi Muhammad. Tak esek semen tanah raja geluh, alaku tak mau, minta gaji banyak. Tujuannya apa? Kalau ternyata melihat perbuatan amal akhirat kita yang banyak kita lakukan, tujuan
kita melihat sedikit, ternyata kita melihat sedikit, tujuannya adalah fayatlubu ziyadata alaihi, mencari siapa seseorang az-ziyadata kepada lebih alaihi atas melakukan amal akhirat, biar kita senantiasa lebih untuk melakukan amal akhirat. Wal khamisatu, adapun yang nomor 5, yara ialah melihat siapa abad qalbahu kepada dirinya abad, mustaqilan kepada sibuk, bima dengan sesuatu, dumina yang ditanggung atau yang diwajibkan, apa ma ai ultuzima yang diwajibkan, apa ma minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, min anwa'it takalifi dari beberapa macam-macam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fariron hale kosong, ai kholian artinya sepi, amma dari sesuatu, domina yang menanggung, ai artinya kafala yang menanggung, Allahu siapa Allah Ta'ala, minhu dari eman, ai lahu dari eman, bihi dari Allah subhanahu wa ta'ala, minar rizki berupa rizki. Artinya bagaimana tanda-tanda yang kelima? Yang kelima senantiasa melihat dirinya sibuk untuk melakukan kewajiban-kewajiban, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengosongkan hatinya dari apapun yang telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuklah rezeki. Artinya tak bingung kalau benda rezekinya Allah. Maksudnya bagaimana? Mau sholat karena Allah, mau zakat karena Allah, ibadah haji karena Allah. Ini kan orang mau sholat Jumat karena rezeki. Maksudnya ndak mikir rezeki. Bojong di kake. Oh, bojong kon Cianurwa, bojong kon Kiai Anurwa, bojong kon Habib Anurwa. Mak bisa bojong disa. Disa oleh berkat. Berarti kan bojong Jumat karena rezeki. Enggak. Para ulama enggak mengajarkan seperti itu. Para ulama mengajarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dikasih di sana, ya enggak apa-apa datang, tapi tujuannya bukan karena itu. Kan repot. Dan datang cek dinda aja semaan, misal saya takwa atau saya Nurul Muslimin atau siapa, ternyata nyari ke sabrang. Ternyata sabrang apa? Oleh berkat cung rajaan. Padahal sesemak dinda kan begitu. Jadi niatnya salah. Adapun kebetulan di sana beri berkat, alhamdulillah. Apalagi bisa dibagi dua dengan saya kan? Itu lebih bersyukur kepada Allah itu. Alhamdulillah. Maksudnya seperti itu. Jadi udah kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadisatu, dan adapun tanda-tanda yang keenam, yakunu ada siapa abad hafidhon ialah menjaga, hafidhul lisani adalah orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya, tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bisa menjaga lisan. Artinya mun lambe dia senang ngerasani orang, mun lambe suka membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dengan gosip-gosip kita yang terbaru yang di media, membicarakan nasabnya orang, membicarakan keburukannya orang. Kok tidak ada manfaatnya untuk kita semua? Tidak ada manfaatnya. Ternyata taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau tahu diterima apa tidak taubatnya kepada Allah atas apa yang dia lakukan tadi. Kalau ternyata dia berhenti dari apa yang dia lakukan, misalnya ngerasain orang, membicarakan keburukannya orang, berarti taubatnya diterima. Ini apa aja nih ngeromana taubat kepada Allah, ngumpul boleh warung kopi, rasani boleh, ke kantor boleh, berarti taubatnya itu tidak diterima. Boleh keromana kan, astagfirullahaladzim, ngaji apa jeng, ini kan, dekik polong boleh neng warung kopi, ajrinya boleh kan, berarti taubatnya tidak diterima. Itu namanya tobat maksiat. Itu tobat maksiat. Maka dikatakan di sini tanda-tanda yang keenam diterimanya taubat adalah orang tadi bisa menjaga lisannya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisani. Adapun paling dicintainya amal-amal perbuatan ilallahi ta'ala oleh Allah ta'ala, hifdzul lisani adalah menjaga lisan. Tak ada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan menjaga lisan. Jaga lisan kita. Lisan kita ini perlu dijaga. Apa bahasanya ya? Dengan pepatah mengatakan itu apa? Ya betul. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung lisannya.
lisannya. Maka hati-hati dalam berbicara. Kita bicara dengan orang, mau hati-hati mana kawan, mana orang tua, mana yang lebih muda, mana yang punya pangkat, mana yang tak punya pangkat. Jangan disamaratakan. Mau hati-hati. Yang memang punya pangkat Pak Haji, enggak apa-apa kan, enggak rugi kita nyebut dia Pak Haji. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Dan tak harus minta disebut Pak Haji. Yang berpangkat Pak Haji jangan harus minta disebut Pak Haji. Artinya sama-sama saling ngerti lah, saling mengerti begitu. Insya Allah kehidupan kita akan nyaman, aman dan tentram, saling bisa menjaga. Rawahul Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, inna aksaran nasi dzunuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Sesungguhnya paling banyaknya manusia apanya? Dzunuban, dosanya. Ini katanya Kanjeng Nabi. Sesungguhnya paling banyaknya manusia, mayoritas manusia apanya? Dzunuban, dosanya. Kapan? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Aksaruhum, ialah mayoritas di antara mereka apanya? Kalaman, ucapannya. Fima, di dalam sesuatu, la yaknihi, yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya apa? Mahi, kepada eman. Paling banyaknya manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, orang-orang yang banyak dosanya adalah orang-orang yang banyak omong yang tak ada manfaatnya. Mudah-mudahan omongan saya banyak manfaatnya. Berarti kan sebalikannya, kalau banyak manfaatnya masuk surga, yang tak banyak manfaatnya masuk neraka. Rawahu Ibnu Nasrin, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Nasrin. Siapa Ibnu Nasr? Daimal fikrati wasadisatu ayyakuna hafidhul lisan. Daimal fikrati, senantiasa tafakkur fi azamatillahi ta'ala, di dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatihi, dan surganya Allah, wa narihi, dan nerakanya Allah. Ini salah satu tandanya orang yang suka merenung. Merenung apa? Bukan merenungi nasib, bukan merenungi sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya untuk kita. Merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan alam semesta. Itu kita merenung. Jangan merenung tentang Allahnya, tapi merenung tentang keagungan Allah, tentang ciptaan Allah. Merenung tentang surga, merenung tentang neraka. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, at-tafakkuru, adapun merenung, fi azamatillahi ta'ala, di dalam keagungan Allah ta'ala, wa jannatihi, dan surganya Allah, wa narihi, dan nerakanya Allah, sa'atan, sebentar saja. Merenung tentang keagungan Allah, merenung tentang surga dan neraka sebentar. Khairun, katanya, ialah lebih baik, ini lebih baik, min qiyami lailatin, dari bangun malam. Bukan bangun malam hanya bangun begitu saja, tapi melakukan sholat. Kita kan jarang. Coba di antara kita yang sering merenung tentang keagungan Allah, siapa kira-kira di antara kita? Ada kan? Mungkin tak meyakinkan kayak. Ya Allah, ya amin. Kita kan banyak merenung apa yang nak kita makan besok. Besok nak jual apa? Besok nak makan apa? Besok gimana kerjanya kita? Kan yang dimerenungkan itu. Coba kita balik, besok kita ini bekerja misalnya kan, tapi di dalam kerjaan kita ada takdir Allah, ada keagungan Allah, ada sifat kasih sayang Allah. Niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang disebut oleh Nabi, khairun min qiyami lailatin, lebih baik dari bangun malam. Merenung enggak masalah sambil berokok, boleh enggak? Boleh. Sambil ngopi, boleh enggak? Boleh, tapi jangan ngajak kawan ngerasain orang, pasti. Kalau udah ngajak kawan pasti ngerasain orang ini. Tapi kalau sendiri insya Allah lah, insya Allah aman. Kayak saya terus terang ya, kalau merenung malam-malam merenung saya, yang saya pikirkan gimana bangunan besok tuh ada nyumbang tada, gitu ya. Bata itu dapat dari mana? Kalau doanya siapa Kelebun Morleka itu kan, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero. Tapi doa saya lain, ya Allah semen, ya Allah semen gitu ya. Nah itu salah satu memikirkan, tafakkur itu namanya tafakkur. Ruwiyanahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tafakkaru, merenunglah kalian semua fi khalqillahi, di dalam ciptaannya Allah. Boleh merenung tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fillahi fatahliku, dan janganlah merenung siapa kalian semua fillahi, tentang Allah, fatahliku, maka akan binasa siapa kalian semua. Merenung tentang ciptaan Allah boleh, tapi merenung tentang Allah jangan. Bagaimana Allah itu? Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya wajah? Jangan. Itu bisa
murtad. Tapi merenung tentang ciptaan Allah boleh. Allah menciptakan langit, menciptakan gunung. Nah, kalau Allah lagi ngapain? Ini kan susah nih kan? Itu tak boleh. Merenung begitu tidak boleh. Kemudian lazam al-ghamma wan nadamata, lazam membiasakan siapa abad al-ghamma kepada merasa susah, wan nadamata dan menyesal ala ma fa'ala minal ma'asi, atas perbuatan-perbuatan fa'ala yang telah melakukan siapa man minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Biasakan di dalam diri kita untuk susah dan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Misalnya senang kita kan ada di warung kopi, tidak sengaja ternyata mungkin perasaan kawan kita merasa sakit hati, atau di dalam grup gurau terajak kan, misalnya sampai kawan kita sakit hati. Biasakan direnung nama kita, jangan-jangan beliau ini sakit hati, kita kirimi Fatihah, ya Allah ampuni beliau, ya Allah segala dosa-dosanya aku Fatihah untuk beliau, Al-Fatihah. Berarti bukan dia mati kan, enggak kan, ila hadrati ruhi gitu kan, arwahi begitu ya, Al-Fatihah. Jangan-jangan kita buat perasaan beliau sakit begitu. Sering kan? Ya. Nah, masa dibilang suku tertentu dibilang tak maulid, kan takut sakit hati. Itu seharusnya dikirimi Fatihah begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Semua orang lagi sampai aja Al-Fatihah.